Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Perang Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kevin Nathan absen 10, lalu ada Laina Utsula absen 11, Marsanda Najwa absen 12, Masayu Syaharani absen 13, Mudi Oktaviani absen 14, Muhammad Abdi absen 15, Muhammad Faris absen 16, Muhammad Zaidan absen 17, dan Nadine Fahira absen 18. Yang pertama ada latar belakang dari terjadinya Perang Diponegoro. Jadi pada tahun 1822, setelah wafatnya Hamengkubuwono IV yang merupakan adik dari Diponegoro, diangkatlah seorang residen baru bernama Hendrik Smetsart yang berasal dari kolonial. Nah, pada saat itu, Diponegoro ini menjabat sebagai wali raja dari keponakannya yang merupakan anaknya Hamengkubuwono IV yang pada saat itu masih berusia 2 tahun. Sejak residen baru ini diangkat, jadi banyak campur tangan kolonial terhadap keraton yang justru merugikan keraton. Banyak bangsawan-bangsawan politik yang mulai tidak benar dalam menjalankan tugasnya, dan mereka mulai bersekongkol dengan para kolonial. Nah, ada salah dua tokoh yang cukup berperan besar dalam latar belakang terjadinya Perang Diponegoro ini. Yang pertama itu ada Patih Danurejo IV, dan yang kedua ini ada Ratu Ageng. Jadi Diponegoro ini merasa terhianati oleh Patih Danurejo IV yang dulu berhasil menjadi patih berkat dipromosikan oleh Diponegoro. Patih Danurejo IV yang bernama asli Sumodiporo ini setelah menjadi patih malah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Diponegoro. Nah, perbuatan-perbuatannya itu semakin menjadi-jadi ketika presiden baru diangkat. Jadi presiden baru si Hendrik dan Patih Danurejo IV ini bersekongkol. Nah, bukan hanya itu, ternyata Patih Danurejo IV ini juga bersekongkol dengan ibu tirinya Diponegoro, yaitu Ratu Ageng, karena semua kegiatan politiknya Patih Danurejo IV ini di-backup oleh Ratu Ageng. Karena cekcok yang semakin parah dan Diponegoro semakin terpojokkan, karena bangsawan-bangsawan politik ini justru lebih banyak yang condong ke kolonial, maka Diponegoro memutuskan untuk putus hubungan dengan keraton pada tahun 1824. Kira-kira selangnya itu 2 tahun sejak diangkatnya presiden baru. Nah, putus hubungannya Diponegoro dengan keraton ini bertepatan dengan dipecatnya Bupati Kerjo oleh Patih Danurejo IV atas izin Ratu Ageng dengan tujuan mengangkat bupati yang baru yang merupakan mertua dari Patih Danurejo IV yang juga merupakan pamannya Ratu Ageng. Setelah memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824, Pangeran Diponegoro pulang ke Tegalrejo. Ia membahas mengenai kemungkinan untuk melakukan pemberontakan pada Agustus tahun selanjutnya. Pangeran Diponegoro menghapus pajak bagi petani untuk memberikan ruang pembelian makanan dan senjata. Awal mula meletusnya Perang Diponegoro pada Mei 1825 saat Smetsart memperbaiki jalan Yogyakarta sampai Magelang melalui Tegalrejo dengan memasang patok-patok di jalan melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Jalan peristiwa Perang Diponegoro, Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro.
ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kyai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Alibasah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828. Ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng sel-sel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kyai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda, dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Tokoh-tokoh dalam perang Diponegoro. Yang pertama ada Ratu Ageng. Nah, ia merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro dan ia lebih pro terhadap Belanda. Yang kedua ada Patih Danurejo. Ia merupakan patih yang bekerja sama dan pro terhadap Belanda. Yang ketiga ada Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan yang membantu Pangeran Diponegoro. Yang keempat ada Pangeran Mangkubumi yang sejak awal mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Yang kelima ada Pakubono VI, membantu dan mendukung Pangeran Diponegoro. Nah, yang keenam itu ada Raden Temenggung Sentot Alibasah Prawirodikdoyo. Nah, beliau merupakan Bupati Gagatan yang merupakan panglima utama dan dia membantu Pangeran Diponegoro. Pada akhirnya beliau menyerahkan diri kepada Belanda setelah Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi ditangkap. Nah, yang ketujuh ada Jenderal de Kock. Beliau merupakan Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa dari tahun 1825 sampai 1826. Nah, yang kedelapan ada Hendriks Misart. Ia merupakan residen Yogyakarta yang menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Dampak perang Diponegoro terhadap Belanda antara lain, yang pertama, kas Belanda menjadi berkurang karena harus digunakan untuk membiayai perang. Yang kedua, kekuasaan Belanda di Pulau Jawa semakin berkurang. Dan yang ketiga, terjadi penghapusan sistem tanam paksa. Perang Diponegoro tidak hanya berdampak terhadap Belanda, tetapi berdampak pula terhadap rakyat Indonesia. Contohnya, perang ini menewaskan kurang lebih 200.000 rakyat Indonesia. Lalu, perekonomian juga menurun drastis hingga seluruh Nusantara merasakan dampaknya. Yang terakhir, hasil tanam paksa para petani digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.